Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 peristiwa alam buku siswa SD atau MI untuk siswa kelas 1. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 5, halaman 184 sampai 189. Yuk langsung saja dibuka bukunya. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Amati gambar Udin dan teman-teman di bawah ini. Nah, itu ada gambar A, sedang antri mengambil air. Gambar B, menolong teman membawakan ember air. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Tentunya dapat. Pilih gambar yang kamu inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai gambar. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Nah, ini contohnya kalimat permintaan tolongnya. Udin, bisakah tolong isikan juga air di emberku? Permintaan tolong yang kedua sesuai gambar B. Ember ini berat sekali. Bisakah tolong bantu aku mengangkat ember ini? Nah, itu contoh ungkapan permintaan tolong. Diskusikan dengan teman-temanmu. Coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Mengapa? Dari kedua gambar tersebut persamaannya, gambar A dan B memiliki kesamaan, yaitu menggunakan ember sebagai media penampungan air. Ayo membaca. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas, mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Nah, itu percakapan antara Dayu, Siti, dan Nani. Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Tangan kita tidak akan bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh. Hal tersebut dikarenakan permukaan kulit yang tipis pada tangan tidak dapat menahan suhu yang datang, baik dingin maupun panas. Jadi tidak ada ukurannya di tangan kita. Ayo mencoba. Percobaan suhu air. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih.
Berikut petunjuk percobaan itu. 1. Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Nah, itu gambarnya boleh menggunakan ember, baskom, panci, dan lainnya. Yang kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Lalu dituangkan air sama banyaknya. Yang ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. 4. Minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. 5. Tolong masukkan tangan kanan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 menit. Jadi dari wadah A selama 30 detik, lalu menuju ke wadah C selama 30 detik. A. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu rasanya berbeda karena airnya tadi juga berbeda. B. Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu rasanya juga berbeda. Setelah itu, setelah dari wadah A ke wadah C, masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Lalu tangan kanan dan kiri dimasukkan secara bersamaan ke wadah B. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, A. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu rasanya sama. B. Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu rasanya juga sama karena airnya sama. C. Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Ya, rasanya sama. Mengapa demikian? Karena apabila tangan kanan dan kiri dimasukkan secara bersamaan ke wadah B, maka rasanya akan sama. Nomor 7. Urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutan dari yang terpanas. Urutannya adalah, urutan dari yang terpanas yaitu dimulai dari wadah A, kemudian wadah B, kemudian wadah C. Jadi yang terpanas itu wadah A, yang dingin itu wadah C. Ayo berlatih. Sudahkah kamu melakukan percobaan suhu air? Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap anggota kelompok melakukan percobaan itu. Lakukan secara bergantian. Catat hasilnya pada tabel berikut. Setelah melakukan percobaan dicatat pada tabel. Ini contohnya. Tabel percobaan suhu air. Nama anggota kelompok. Misalnya ini ya, anak-anak bisa memasukkan nama anggota kelompok masing-masing sesuai di sekolahnya. Jihan. Suhu air yang terasa wadah A panas, wadah B anget, wadah C dingin. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas yaitu urutannya A, B, C. Yang kedua Nabila, wadah A anget, wadah B panas, wadah C dingin. Urutan dari terpanas B, A, C. Yang ketiga Agil, wadah A dingin, wadah B hangat, wadah C panas. Urutan dari terpanas C, B, A. Nomor 4 Tita, wadah A panas, wadah B dingin, wadah C hangat. Urutannya A, C, B. Nomor 5 Bayu, wadah A hangat, wadah B dingin, wadah C panas. Urutan dari terpanas yaitu C, A, B. Itu tabel percobaan dari masing-masing anggota kelompok. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk meminta tolong dengan santun saat membutuhkan bantuan. Saat membutuhkan bantuan, kita harus meminta tolong dengan lemah lembut, sopan, santun. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Ini contohnya. Aku haus sekali, tolong ambilkan air minum untukku. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tolong maafkan atas kesalahanku. Anak-anak bisa membuat contoh sendiri-sendiri.
Ya itu ya anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Dan anak-anak harus tetap semangat belajar dan patuh pada orang tua. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.